Shalom, selamat datang di FLC YouTube channel. Apa kabar saudara? Apapun situasi dan kondisi yang sedang kita alami hari-hari ini, saya tentunya selalu berharap biarlah kehidupan saudara dan saya, kita semua tetap ada dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan. Saudara, tahun 2020 adalah tahun yang penuh dengan kejutan. Bahkan dari awal tahun kita tahu bahwa curah hujan yang sangat tinggi telah mengakibatkan banjir di banyak titik di Jakarta dan sekitarnya. Bahkan sampai bulan ini, sekarang ini bulan Maret, sudah mungkin lebih dari 5 kali peristiwa banjir terjadi. Sangat-sangat melelahkan. Namun belum usai kita recovery dari bencana banjir, kita sudah diperhadapkan dengan satu peristiwa yang baru, krisis yang boleh dialami bukan saja oleh kota dan bangsa kita Indonesia, tapi ini secara global seluruh dunia dapat merasakan krisis ini. Kita tahu bersama itu adalah penyebaran satu virus yang dinamakan COVID-19. Dampaknya sangat hebat sekali. Banyak bangsa dan kota harus di lockdown, harus ditutup keluar masuknya. Bahkan yang paling sulit adalah aktivitas harus dihentikan di tengah-tengah keramaian. Padahal kita manusia sosial, kita selalu ingin berjumpa dengan banyak orang. Tapi sekarang anak-anak pun harus sekolah di rumah, yang bekerja juga bekerja di rumah. Bahkan impact-nya sampai kepada kehidupan beribadah setiap agama. Termasuk kita pengikut Kristus, kita harus bergereja di rumah sebagai sebuah himbauan dari pemerintah, karena hanya dengan cara demikian kita dapat menghentikan penyebaran virus corona yang begitu masif. Dan kita tahu kita perlu mendukung program pemerintah ini karena ini menyangkut nyawa manusia. Dan kita tidak pernah tahu kejutan apa lagi yang mungkin saja terjadi di tahun 2020. Tapi sebagai orang percaya, kita harus selalu yakin jika Tuhan pasti akan melindungi dan memelihara hidup kita. Nah saudara, itu sebabnya kita perlu terus berhati-hati dan waspada. Tentu selain kita menjaga stamina, imun kita harus ditingkatkan. Jangan lupa kita harus menjaga iman kita tetap teguh di dalam Tuhan. Karena dalam situasi seperti ini ada hal yang mungkin saja terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu iblis akan mencuri damai, sejahtera, dan sukacita kita. Dan itu akan sangat mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Kalau saudara ingat, Rasul Paulus pernah menulis satu surat kepada jemaat di Filipi, dan Rasul Paulus menuliskan satu kalimat yang sangat terkenal dan sangat memotivasi. Kalimatnya adalah, bersukacitalah selalu dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Dan yang menarik adalah surat ini ditulis Rasul Paulus justru ketika dia ada dalam situasi di mana dia ada terkurung di dalam penjara, dia terisolasi, dan mungkin sebagai seorang manusia, dia sedang mengalami kesepian. Namun, jika kita menyadari sukacita itu sesungguhnya bicara tentang sebuah kekuatan, dan Rasul Paulus menyadari hal ini. Kekuatan itu sudah ada di dalam kita. Kenapa demikian? Karena sukacita yang sejati itu lahir dari dalam diri kita. Tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi di luar diri kita. Dan saya percaya orang yang punya sukacita akan tetap tenang hidupnya. Tidak mudah goncang, tidak gampang menyerah, tidak gampang panik, dan tidak mudah kehilangan pengharapannya. Bahkan mungkin situasinya tidak sedang baik kondisinya. Saudara, Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, kata Tuhan, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya
dalam segala kelimpahan. Jadi sungguh berbeda agenda dari iblis dan agenda dari Tuhan. Jika Tuhan punya agenda memberikan kita hidup dalam kelimpahan, agenda iblis sebaliknya, dia punya 3 strategi untuk menjatuhkan manusia dan pengikut Kristus khususnya. Apa saja? Yang pertama kita tahu dikatakan dia akan mencuri. Apa sih yang iblis akan curi dari kehidupan kita? Iblis akan mencuri damai sejahtera kita. Dia akan mencuri sukacita saudara dan saya. Lewat apa? Lewat situasi-situasi di luar kita yang mungkin saja akan mengganggu pikiran kita. Contohnya seperti situasi pada hari-hari ini. Ada banyak orang mulai kehilangan damai dan sukacita. Saudara, sama sekali tidak mudah. Saya punya beberapa teman yang punya usaha. Mereka menjual sesuatu. Sekarang daya beli sangat turun. Karena orang tidak berani untuk keluar. Belum lagi anak-anak harus ada di rumah. Bekerja dari rumah. Semua mengalami kesulitan. Dan ada banyak barang-barang yang kemudian harganya berangsur-angsur naik. Jadi ini situasi yang membuat orang dengan mudah kehilangan sukacitanya. Dan kalau kita sudah kehilangan sukacita, kita tidak merasakan damai lagi, maka strategi kedua iblis adalah dengan mudah dia akan membunuh kita. Apa yang iblis bunuh? Tentunya tidak sama seperti di film atau di sinetron. Iblis akan bunuh apa? Potensi saudara dan saya. Dia akan membunuh semangat kita. Itu sebabnya banyak orang mulai kehilangan semangat hari-hari ini. Iblis akan membunuh gairah kita. Dia akan membunuh rasa bahagia kita. Dan kalau itu terjadi, pada akhirnya agenda ketiga, dia akan membinasakan. Apa yang dibinasakan? Jiwa kita. Kalau kita sudah kehilangan damai, kita kehilangan sukacita, kita tidak bisa mengeluarkan potensi dan semangat kita kehilangan gairah. Kemungkinan besar kita akan mulai mengeluh, menyalahkan Tuhan. Kita mulai tawar hati dan kita bisa jadi kita akan meninggalkan Tuhan. Disitulah jiwa kita dibinasakan oleh iblis. Itu sebabnya umat Tuhan, mari jangan mau ditipu. Jangan izinkan, jangan sampai sukacita kita dirampok oleh iblis. Karena situasi seperti ini manusiawi sekali jika manusia punya rasa takut dan punya rasa khawatir. Saya pun demikian. Siapapun saya percaya mengalami itu. Yang tidak boleh adalah kalau kita dikuasai oleh rasa takut dan khawatir itu. Kebanyakan orang akan kemudian overthinking, memikirkan, menduga-duga hal yang belum tentu terjadi. Ya, lalu kemudian cepat berasumsi, pikirannya negatif, lekas curiga. Saudara, kita harus berhati-hati karena pikiran adalah tempat yang iblis paling suka untuk melakukan pertempuran. Lewat pikiran kitalah iblis dapat mencuri damai, iblis dapat mencuri sukacita kita. Dia dapat merampok kita, saudara. Dan kalau itu sudah terjadi, dengan mudah kita akan kehilangan kehidupan yang Tuhan janjikan. Beberapa waktu ini ada salah satu istilah yang lagi ngetren. Istilah itu adalah panic buying. Saya yakin saudara juga sudah tahu, atau mungkin saudara pelakunya. Panic buying adalah pembelian dalam jumlah besar dalam rangka mengantisipasi sebuah bencana atau situasi tertentu. Atau juga hari-hari ini panic buying itu diartikan sebagai penimbunan barang karena rasa takut. Tapi tentu saja ini berlaku hanya bagi Anda yang punya uang. Bagi yang tidak punya uang, tidak akan sempat panic buying. Karena waktu buka dompet, udah panik duluan. Ya, nah saudara, jika kita ingin menjadi orang yang tetap punya sukacita, apapun situasinya, maka ini yang menjadi anjuran kami. Anda perlu hidup melekat dalam Tuhan. Sebab Yohanes 15 ayat 5 berkata begini, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, ini kata Yesus, dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak.
sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi selama hidup kita menempel dengan Tuhan, kita pasti punya sukacita. Kita pasti punya kekuatan yang membuat kita gak mudah dikuasai oleh kekhawatiran dan ketakutan. Saudara, situasi dapat berubah-ubah. Musim boleh berganti. Tapi kita selalu percaya sebagai anak-anak Tuhan, kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Doa saya, biarlah kita semua diluputkan dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, dan hal-hal yang kita tidak harapkan. Dan tentunya saya mendorong kita semua yang menyaksikan tayangan ini, mari tingkatkan level persekutuan kita dengan Tuhan. Bacalah firman, selalu berdoa, dan hiduplah dalam penyembahan kepada Tuhan bersama dengan keluarga saudara. Saya yakin saudara, jika kita selalu mencintai dan menghidupi firman, maka hidup kita akan selalu berbuah. Sesulit apapun situasi, sesulit apapun musim yang kita hadapi, kita pasti berbuah. Tuhan Yesus memberkati saudara. Izinkan saya berdoa untuk saudara dimanapun saudara berada sebelum tayangan ini berakhir. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu dalam hidup kami, dan hamba berdoa, hamba melepaskan berkat bagi siapapun yang menyaksikan tayangan di YouTube ini. Apapun situasi yang sedang mereka hadapi, kami percaya kuasa-Mu jauh lebih sanggup untuk membebaskan, untuk memelihara dan menguatkan kami. Satu hal, hamba berdoa, biarlah kami semua selalu punya hati yang mau melekat dengan Tuhan, mencintai firman, menghidupi firman, dan hidup selalu berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, dan kami percaya Kau tidak pernah meninggalkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. God bless you.